Asus Zenfone 8, bukan yang terbaru, tapi bisa jadi yang ternyaman. So, let's go! Halo guys, balik lagi bareng gue Kevin The Roll Project. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu line up flagship dari Asus selain ROG, yaitu Asus Zenfone 8. Jadi Asus Zenfone 8 ini juga merupakan kayak sibling sepupu dari si ROG yang dia juga menyandang predikat flagship. Karena ya dari speknya, kemudian dari fitur-fitur yang ditawarin, dia itu udah top notch, udah ya line up flagship banget. Jadi apapun yang kalian checklist sebagai ini harusnya masuk flagship, ini harusnya masuk flagship. Nah, si Asus Zenfone 8 ini mostly mengantongi semua fitur-fitur si flagship itu sendiri. Yang pertama kan yang gue bahas adalah form factor yang sangat mengambil hati gue. Karena dengan ukurannya yang compact dibandingkan dengan smartphone lain yang cenderung udah gede, bahkan sudah mau menyentuh layarnya itu udah hampir 7 inch. Nah, si Asus Zenfone 8 ini ukurannya compact banget, handy banget untuk digenggam dengan satu tangan, untuk dioperasikan dengan satu tangan. Ini tuh enak banget. Dan juga untuk build quality-nya, dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3 di bagian belakang. Ya menurut gue ini agak sedikit let down karena ya agak ya terkesan nggak premium gitu untuk ukuran flagship. Tapi kalian jangan khawatir, untuk layar depannya dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus yang dimana ya untuk zaman sekarang ini masih yang top of the line. Jadi untuk form factor-nya boleh kalian cek. Kalau misalnya kalian ke store, kalian bisa cek si Asus Zenfone 8 ini enak banget untuk digenggam. Kemudian untuk desainnya dengan semua portnya itu masih lengkap banget. Ada USB-C, kemudian ada headphone jack, dan juga dia ada LED notifikasi. Yang menurut gue LED notifikasi ini udah hampir kita nggak pernah temuin di handphone lain, kecuali kalau kemarin gue cek itu ada di Asus ROG Phone. Nah sekarang ada di Asus Zenfone 8 ini. Ini cukup membantu ketika emang ada notifikasi ataupun kalian sedang ngecas, kalian bisa tahu nih, oh handphone gue udah penuh. Nah, LED notifikasi ini cukup berguna. Dan juga dia udah ada dual stereo speaker di earpiece, kemudian di bagian bawah. Jadi menurut gue untuk form factor, build quality-nya ini oke banget, dan untuk semua portnya pun lengkap. Oke, dari form factor, build quality, sekarang kita ke layar. Menurut kalian apa aja checklist-checklist yang harus ada di handphone flagship? Kalau buat gue pribadi harus ada layar AMOLED, kemudian dia itu kalau bisa harus ada HDR10 supaya pada saat gue nonton itu tuh lebih bright, lebih memanjakan mata gue. Dan juga kalau bisa nih, at least ada 90Hz sampai 120Hz refresh rate. Jadi pada saat entah gue main, entah saat gue scroll timeline sosial media ataupun surfing the web, itu tuh fluid banget, responsif banget. Nah, Asus Zenfone 8 ini kecil-kecil kayak gini, itu tuh semuanya ada. Jadi dia itu menggunakan layar AMOLED 5,9 inch, kemudian dia juga ada HDR10, dan juga dia ada refresh rate up to 120Hz yang bisa kita atur. Nah, tapi menurut gue pribadi, yang agak let down gue lagi di bagian layar, itu adalah di bagian kalibrasi warnanya yang agak sedikit kebiruan. Jadi, dibandingkan flagship lain, misalnya Samsung ataupun misalnya Apple, kalau menurut gue pribadi nih ya, Asus ini warnanya agak sedikit kebiruan di bagian layarnya. Tapi kalian gak usah khawatir, bisa kalian atur temperature di layarnya situ sendiri. Oh, gue mau yang agak sedikit ke arah kekuningan ataupun ke arah biruan. Nah, bisa kalian atur di bagian settingnya. Jadi bagian layarnya ini, biarpun kecil kayak gini nih, dia itu udah memanjakan banget. Kemudian pada saat kalian main, pada saat kalian nonton, itu tuh puas banget. Dan juga tadi tuh, kalau misalnya ada 120Hz, it's even smoother. Oke, desainnya udah, kemudian layarnya juga udah. Sekarang kita ke kameranya. Jadi di Asus Zenfone 8 ini menggunakan 64 megapiksel wide, kemudian ada 12 megapiksel ultra wide, dan juga ada 12 megapiksel selfie kamera. Untuk hasilnya menurut gue bisa bilang it's just oke untuk sebuah flagship. Tapi menurut gue ini hasilnya masih slightly di bawah flagship lain dengan harga 2-3 kali lipat. Menurut gue processingnya masih kurang greget, kemudian hasilnya masih kurang gitu dibanding memang flagship yang gue pernah pakai. Dan juga gue pribadi memang menggunakan smartphone itu untuk fotografi, baik itu untuk landscape, kemudian untuk fotografi, night, ya banyak banget lah gue menggunakan smartphone untuk fotografi. Dan ya untuk kebutuhan point and shoot, gue banyak banget menggunakan smartphone. Nah, tapi kalau untuk Asus Zenfone 8 ini, ya menurut gue hasilnya masih hit and miss kalau memang kita mau mengandalkan si Asus Zenfone 8 ini untuk main foto
tools kita. Oke, sekarang kita ke fitur lainnya nggak kalah penting. Jadi di sini Asus Zenfone 8 ini ditenagai oleh Snapdragon 888, biarpun sekarang udah ada Snapdragon 8 Gen 1, tapi menurut gue ini masih kencang banget. Dan juga dia ditemani oleh RAM 6GB dan storage 128. Dan sayangnya dia nggak bisa di-expand menggunakan microSD, tapi dia support dual SIM. Tapi untuk konfigurasinya ya bisa lah ditambahin. Ya ini bisa dikonfigurasi up to RAM 16GB dan juga storage-nya bisa up to 256, tapi nambah biaya. Kemudian Asus Zenfone 8 ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP68, jadi otomatis ya kalian bisa ajak ya lebih ekstrim sedikit. Karena dia udah dustproof dan juga waterproof. Dan untuk baterainya sendiri, Asus Zenfone 8 ini sudah menggunakan baterai 4000 mAh. Jadi untuk penggunaan gue sehari-hari ini masih bisa bertahan untuk 1 hari, dengan catatan ya jangan kalian push to the limit untuk yang game all the time. Dan juga ada fast charging 30 watt yang kepalanya jangan khawatir sudah ada di paket penjualannya. Jadi menurut gue ketika kalian buka box, kalian tinggal menggunakan handphone ini ya tinggal masukin SIM cardnya, boom boom boom, karena casing udah dapet, kemudian kepala charger yang fast charging juga udah dapet, dengan handphone yang kecil gini, compact, mantep loh ini loh, compact banget. Dan juga dia menggunakan Android 11 dengan stok Android, jadi otomatis interface-nya tuh clean banget, easy to use, experience kalian juga straightforward. Jadi whole package si Asus Zenfone 8 ini ya dengan semua fitur yang ada dan menurut gua memang standar flagship, ya this is the answer untuk kalian yang memang mencari flagship dengan harga yang di bawah 10 juta. Karena Asus Zenfone 8 ini untuk retailnya itu di harga 8 juta dengan konfigurasi 6128 ya. Tapi itu dia. Konfigurasi 6128, kemudian untuk standar sekarang, untuk penggunaan lama, itu yang menurut gue cukup disayangkan. Jadi semoga ini bisa menjadi jawaban untuk kalian yang memang mau mencari flagship dengan harga yang cukup miring dan segambreng fitur yang bisa kalian dapatkan. Oke, itu aja dari gue untuk video kali ini. We'll see you guys on whatever next review. Bye-bye. Peace!